Ruang publik dipenuhi satu frasa yang terdengar ringan, tapi menggigit. Gubernur konten. Kalimat itu meluncur dari sebuah obrolan publik yang sejatinya santai. Nada bercanda, diksi pop, khas dunia kreatif. Namun ketika kata itu bersentuhan dengan nama Deddy Mulyadi, ia berubah dari candaan menjadi peristiwa politik. Timeline berguncang. Potongan video diputar ulang. Judul-judul konten bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ada yang mengutip, ada yang memelintir, ada yang menambahkan bumbu emosi. Di satu sisi, pendukung KDM merasa kerja keras pemimpin daerahnya diremehkan. Di sisi lain, kritikus merasa menemukan label yang pas untuk era politik digital. Sementara publik umum, mereka melakukan satu hal paling Indonesia. Menonton sambil menunggu siapa yang benar-benar punya bukti. Yang jarang disadari, Besti, politik Indonesia modern tidak lagi meledak karena kebijakan, tapi karena narasi. Dan malam itu, narasi baru resmi lahir. Ruang digital tak pernah tidur. Dalam hitungan jam, kata Gubernur Konten menjelma teks tak resmi. Ia menempel di kolom komentar, judul video, bahkan obrolan warung kopi. Sebagian tertawa, sebagian tersinggung, sebagian lagi mulai bertanya pelan-pelan. Kalau cuma konten, mana hasilnya? Disinilah situasi berubah. Karena pertanyaan itu bukan ejekan. Ia tantangan. KDM dalam posisi yang tidak nyaman. Bagi Deddy Mulyadi, ini bukan pertama kalinya disorot. Sejak lama ia dikenal berbeda. Bahasa lugas, gestur ekspresif, sering turun ke lapangan, dan tak alergi kamera. Namun kali ini, sorotan datang dengan aroma meremehkan. Bukan soal kebijakan, bukan soal data, tapi soal niat dan kesungguhan. Di politik, itu tuduhan paling halus tapi paling tajam. Menariknya, tidak ada reaksi spontan. Tidak ada video klarifikasi malam itu. Tidak ada status panjang membela diri. Padahal, jika mau, ia punya jutaan pasang mata siap mendengar. Justru disinilah banyak orang lengah. Diam yang terencana. Sumber internal pemerintahan daerah menyebut, KDM hanya berkata singkat saat isu itu ramai. Biarkan saja, kita lanjutkan agenda. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya, roda pemerintahan tetap berputar. Rapat tetap berjalan, dokumen tetap ditandatangani, agenda lapangan tetap dijalankan. Sementara publik sibuk berdebat soal citra, KDM memilih bertaruh pada satu hal yang tidak bisa dipotong-potong jadi konten singkat. Waktu, pagi setelah frasa, Gubernur Konten, menggema kemana-mana, suasana kantor pemerintahan daerah tidak berubah drastis. Tidak ada sirene krisis, tidak ada rapat darurat khusus pencitraan. Justru itulah yang membuat banyak orang salah membaca situasi. Di lantai atas gedung pemerintahan, sebuah rapat terbatas digelar tanpa sorotan kamera. Pesertanya tidak banyak, isinya bukan soal klarifikasi publik, melainkan satu pertanyaan dingin yang terdengar sederhana. Program mana yang paling cepat terasa, bukan paling cepat viral? Pertanyaan itu mengubah arah diskusi. Menggeser fokus dari narasi ke dampak. Biasanya, ketika seorang kepala daerah diserang label, tim komunikasi akan sibuk menyusun pesan balasan. Tapi kali ini berbeda. Arahan KDM justru memotong jalur itu. Beberapa pejabat sempat mengusulkan respons terbuka. Wawancara, opini, bahkan video pendek penjelasan. KDM menolak. Kalau kita jawab sekarang, kita sedang main di lapangan mereka, ujar seorang peserta rapat menirukan pernyataannya. Yang diminta KDM justru daftar kebijakan yang selama ini tertahan oleh prosedur lama. Program yang sebenarnya siap, tapi tidak menarik secara seremoni. Hal-hal yang tidak indah di kamera, tapi penting di lapangan. Rapat yang mengubah arah. Dalam notulen rapat itu, tercatat beberapa poin kunci. Evaluasi ulang belanja seremonial, percepatan program layanan dasar, pemangkasan rantai birokrasi yang tidak perlu, penegasan, tenggat waktu implementasi. Bagi birokrasi, ini bukan perintah ringan. Karena artinya, banyak kebiasaan lama harus berhenti. Tak semua setuju. Beberapa wajah tampak ragu. Ada yang khawatir kebijakan ini akan membuat friksi internal. Ada pula yang takut kehilangan ruang aman. Namun KDM tidak sedang mencari kenyamanan. Politik yang tidak ramah kamera. Menariknya, keputusan-keputusan awal ini sama sekali tidak viral. Tidak ada potongan video dramatis. Tidak ada slogan besar, tidak ada narasi heroik, yang ada hanya surat, tabel, jadwal, dan tenggat. Politik dalam bentuk paling sunyi.
Dan justru di titik ini, KDM seperti sengaja menjauh dari sorotan. Ia mengurangi kemunculan publik selama beberapa hari. Media mulai bertanya-tanya, kemana KDM setelah ramai disebut gubernur konten. Padahal, ia sedang melakukan sesuatu yang jarang dibicarakan. Mengunci arah kebijakan sebelum bicara ke publik. Ketegangan di dalam, sumber internal menyebut, ada perdebatan keras di tingkat eselon. Bukan karena ide KDM salah, tapi karena ia terlalu cepat. Beberapa sistem belum siap, beberapa kepentingan merasa terancam. Disinilah terlihat karakter kepemimpinan yang sering luput dari potongan video pendek. KDM tidak menaikkan suara, tidak marah, ia hanya mengulang satu kalimat dengan nada datar. Kalau ini benar untuk warga, kita jalan. Kalau tidak, coret. Tidak dramatis, tidak sinematik, tapi efektif. Ruang yang mulai panas, bukan karena kamera, bukan karena media, tapi karena satu hal yang selalu membuat politikus dan birokrat menegakkan punggung, anggaran. Di meja rapat berikutnya, tumpukan dokumen APBD terbuka lebar. Bukan sekadar dibaca, tapi dibedah. Satu persatu pos ditandai, disorot, dipertanyakan manfaatnya. Disinilah arah kepemimpinan KDM mulai terlihat jelas, dan sekaligus mulai mengusik banyak zona nyaman. Pemangkasan yang tidak populer, ada beberapa pos anggaran yang selama bertahun-tahun dianggap normal. Acara seremonial berulang, kegiatan simbolik yang minim dampak, hingga program yang rapi di laporan tapi samar di lapangan. KDM meminta satu hal sederhana namun menohok. Tunjukkan dampaknya ke warga. Jika tidak ada jawaban yang konkret, ia coret. Bukan dikurangi, dicoret. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar kebijakan fiskal. Ini adalah pergeseran kekuasaan. Ketegangan mulai tercium. Di lorong-lorong kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Bukan lagi soal label, gubernur konten. Narasinya berubah. KDM serius. Ini beda. Kalau begini, banyak yang terganggu. Kalimat-kalimat itu beredar cepat, karena ketika anggaran berubah arah, maka relasi lama ikut bergeser. Ada yang mendukung dalam diam, ada yang menahan napas, ada pula yang mulai menghitung ulang posisi. Dari pusat ke pinggiran, yang menarik, sebagian besar anggaran yang diselamatkan justru dialihkan ke sektor yang jarang viral. Perbaikan layanan dasar, akses air bersih, jalan lingkungan, dan program yang langsung bersentuhan dengan warga kecil. Tidak ada panggung megah, tidak ada peresmian besar, tapi di atas kertas, arah kebijakan itu jelas. Dari pusat ke pinggiran, dan inilah ironi politik modern. Ketika kerja terlalu teknis, ia sering dianggap tidak ada. Padahal, disitulah dampak jangka panjang disiapkan. KDM mulai dibaca ulang. Beberapa analis politik daerah mulai mengubah nada. Tulisan-tulisan yang sebelumnya sinis, kini lebih hati-hati. Mereka mulai menyadari satu hal penting. Jika KDM hanya bermain konten, ia tidak akan repot-repot mengacak-acak anggaran. Karena anggaran bukan ruang aman untuk pencitraan. Ia penuh risiko, penuh lawan, dan minim tepuk tangan. Reaksi publik masih tertinggal. Sementara itu, publik luas belum sepenuhnya menangkap perubahan ini. Media sosial masih sibuk dengan potongan lama. Label lama masih beredar. Namun di beberapa daerah, warga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Proses pengajuan dipercepat, keluhan ditanggapi, janji lama yang tertunda mulai bergerak. Pagi itu, Deddy Mulyadi kembali terlihat di lapangan. Bukan di aula, bukan di balik podium, melainkan di jalan sempit, tanah becek, dan rumah-rumah yang jarang disebut dalam laporan glossy. Kamera ada, ponsel menyala, potongan video beredar cepat, dan seperti bisa ditebak, komentar lama kembali muncul. Ini lagi, konten lagi, gaya lama. Namun yang luput dari sorotan awal adalah apa yang terjadi setelah kunjungan itu selesai. Blusukan yang tidak berhenti diupload. Di sebuah kampung pinggiran, KDM mendengar langsung keluhan soal air bersih. Bukan keluhan baru, sudah bertahun-tahun masuk proposal, tak pernah lolos prioritas. Biasanya, blusukan berhenti di empati. Foto bersama, janji normatif. Tapi kali ini, dalam waktu singkat, dinas terkait dipanggil. Bukan untuk rapat panjang, melainkan untuk satu perintah jelas. Ini masuk prioritas. Minggu ini saya mau progres. Tidak ada pidato, tidak ada pengumuman besar, hanya perintah administratif yang tegas. Kamera mati, mesin bergerak. Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Saat kamera mati,
justru mesin birokrasi dipaksa menyala. Surat rekomendasi turun cepat, koordinasi lintas dinas dipercepat, skema pembiayaan disesuaikan dengan hasil bedah anggaran sebelumnya. Bagi birokrat lapangan, ini sinyal kuat. Blusukan kali ini bukan tontonan. Publik mulai merasakan perbedaan. Beberapa hari kemudian, warga mulai memotret aktivitas yang tak biasa. Bukan KDM, melainkan alat berat, petugas teknis, dan pengerjaan awal. Unggahan warga ini tidak rapi, tidak diedit, tidak dramatis. Justru karena itulah ia terasa jujur. Narasi mulai bergeser pelan-pelan, bukan dari tim resmi, melainkan dari bawah. Biasanya cuma datang, kali ini ada lanjutannya. Kalimat sederhana itu menyebar lebih cepat dari slogan. Konten yang kehilangan senjata. Menariknya, para pengkritik yang terbiasa membedah gaya, kini kehabisan sudut. Karena ketika kerja mulai terlihat, label lama terdengar hampa, mengkritik blusukan mudah, mengkritik hasil jauh lebih rumit. Dan inilah momen ketika istilah, gubernur konten, mulai kehilangan daya gigitnya. KDM tidak menghindari kamera, tapi tidak bergantung padanya. Satu hal penting terlihat di fase ini. KDM tidak memusuhi kamera. Ia juga tidak menghindarinya. Namun kamera tidak lagi menjadi pusat cerita. Ia hanya saksi. Fokusnya bergeser ke tindak lanjut, kecepatan respon, dan keberanian memotong jalur bertele-tele. Di politik Indonesia, ini bukan hal kecil. Karena seringkali, yang paling sulit bukan turun ke lapangan, melainkan membawa lapangan masuk ke meja keputusan. Perubahan memang jarang datang dengan suara gemuruh. Seringkali ia hadir lewat ketidaknyamanan. Dan di titik inilah, langkah-langkah KDM mulai mengganggu keseimbangan lama. Bukan warga yang protes, justru sebaliknya. Yang mulai gelisah adalah mereka yang selama ini terbiasa dengan ritme lambat dan prosedur berlapis. Ruang-ruang tertutup mulai ramai, di balik pintu-pintu rapat yang tidak pernah terekam kamera. Pembicaraan berubah nada, bukan lagi soal citra, melainkan soal kendali. Arah kebijakannya terlalu langsung. Ini bisa jadi preseden. Kalau semua dipercepat, peran lama kita kemana? Kalimat-kalimat itu beredar, tidak tertulis, tapi terasa. KDM membaca situasi ini dengan tenang. Ia paham, resistensi adalah tanda perubahan bekerja. Tekanan halus, bukan serangan terbuka. Menariknya, tidak ada kritik frontal. Tidak ada serangan langsung ke podium. Yang muncul justru tekanan halus. Undangan forum elit yang mendadak ramai. Saran agar ritme diperlambat. Peringatan soal, jangan terlalu populis. Semua dibungkus bahasa sopan, tapi maknanya jelas. Jangan ganggu sistem terlalu cepat. Keputusan yang tidak bisa ditunda, namun KDM tidak mengendur. Dalam satu rapat koordinasi, ia menegaskan, kalau ini benar untuk warga, saya tanggung risikonya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi di dunia politik, itu pernyataan posisi. Ia tidak sedang membangun popularitas. Ia sedang mengambil alih arah. Birokrasi dipaksa menyesuaikan. Dinas-dinas yang biasanya nyaman dengan tempo panjang, kini dikejar tenggat. Evaluasi berkala diterapkan. Laporan diminta bukan untuk arsip, tapi untuk keputusan lanjutan. Beberapa pejabat beradaptasi cepat, yang lain terseok, ada yang mulai terlihat tidak sejalan. Dan disitulah publik mulai melihat perbedaan nyata. Proyek bergerak lebih cepat, pengaduan ditindaklanjuti lebih jelas. Janji tidak lagi mengambang, narasi publik mulai bergeser lagi. Di media sosial, perdebatan berubah bentuk. Bukan lagi soal konten, melainkan soal hasil. Kalau cuma konten, kenapa banyak yang kepanasan? Kalau cuma pencitraan, ngapain bikin ribet orang dalam? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa diarahkan. Dan justru karena itu, ia kuat. KDM tidak membalas, tapi melanjutkan. Satu hal konsisten sejak awal. KDM tidak membalas kritik dengan serangan balik. Ia juga tidak mempersonalisasi perbedaan. Ia hanya melanjutkan pekerjaan. Di politik yang sering berisik tanpa arah, keteguhan seperti ini terasa asing. Politik bisa dipoles, narasi bisa diputar, potongan video bisa dipelintir. Tapi ada satu hal yang paling susah diajak kompromi, data. Memasuki bulan-bulan berikutnya, laporan rutin mulai keluar. Bukan rilis besar, bukan konferensi pers megah, hanya dokumen evaluasi berkala yang biasanya luput dari perhatian publik. Namun justru disitulah cerita berubah. Indikator mulai bergerak. Beberapa indikator layanan dasar menunjukkan pergeseran.
Waktu respons pengaduan dipangkas. Program yang sebelumnya mandek mulai terrealisasi. Akses layanan di wilayah pinggiran menunjukkan perbaikan bertahap. Tidak spektakuler, tidak instan, tapi konsisten. Bagi pengamat kebijakan, konsistensi jauh lebih penting daripada lonjakan sesaat. Dan disinilah KDM mulai dibaca ulang, bukan sebagai figur, tapi sebagai pola kerja. Ruang kritik menyempit. Kritik tentu masih ada, namun nadanya berubah. Bukan lagi, ini cuma konten. Melainkan, apakah ini bisa bertahan? Pertanyaan itu justru menunjukkan pengakuan diam-diam. Karena hanya kerja nyata yang pantas diuji keberlanjutannya. Media mulai mengubah sudut pandang. Beberapa media arus utama mulai menurunkan laporan dengan pendekatan berbeda. Bukan lagi soal gaya komunikasi KDM, melainkan soal dampak kebijakan. Judul-judulnya lebih dingin, lebih faktual, lebih berhati-hati. Dan itu sinyal penting. Media jarang mengubah nada tanpa alasan kuat. Di dalam pemerintahan, irama baru terbentuk. Yang paling terasa justru di internal. Birokrasi mulai menyesuaikan ritme. Standar kerja berubah. Target tidak lagi sekadar formalitas. Pegawai lapangan yang dulu pesimistis, mulai bicara pelan. Sekarang kalau ada masalah, beneran ditanya progresnya. Kalimat sederhana, tapi di birokrasi, itu revolusioner. Narasi lama mulai terasa usang. Istilah, gubernur konten, masih sesekali muncul. Namun kini terdengar seperti kaset lama yang diputar ulang. Karena setiap kali label itu dilempar, ada jawaban tak langsung yang menyusul. Data, laporan, dan testimoni lapangan. Bukan bantahan keras, bukan debat sengit, tapi fakta yang berdiri sendiri. KDM tidak mengklaim, tapi membiarkan terbaca. Menariknya, KDM tidak menjadikan data ini sebagai alat menyerang balik. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada perayaan berlebihan. Ia justru tetap berhati-hati, karena dalam politik, terlalu cepat merayakan seringkali berujung bumerang. Ia memilih membiarkan publik menyimpulkan sendiri. Bukan konferensi pers, bukan pidato resmi, melainkan unggahan sederhana, dari warga biasa, testimoni tanpa skrip. Di media sosial, muncul video-video pendek yang tidak rapi. Sudut kamera goyah, suara angin masuk, tanpa narasi dramatis. Isinya sederhana, jalan lingkungan yang akhirnya diperbaiki. Air bersih yang kembali mengalir. Pelayanan yang tak lagi berputar-putar. Tidak ada logo pemerintah, tidak ada musik latar. Justru karena itu, ia terasa nyata. Narasi bergeser secara organik. Yang menarik, unggahan ini tidak menyerang siapapun. Tidak membela KDM secara eksplisit. Ia hanya menceritakan perubahan. Namun di kolom komentar, satu kalimat terus muncul dengan variasi berbeda. Ini bukan cuma konten. Kalimat itu bukan slogan. Ia refleksi. Dan refleksi yang datang dari bawah selalu lebih sulit dibantah. Elit mulai kehilangan kendali cerita. Di titik ini, elit politik menghadapi dilema. Menyerang berarti terlihat menutup mata terhadap fakta lapangan. Diam berarti membiarkan narasi berubah. Beberapa memilih strategi lama, mengalihkan isu, membesarkan kesalahan kecil, atau mengangkat topik lain. Namun arus bawah tidak mudah dialihkan. Karena ia tidak terpusat, ia menyebar. KDM tetap menjaga jarak. Menariknya, KDM tidak mengklaim testimoni ini. Ia tidak membagikannya secara masif. Tidak menjadikannya alat pembelaan. Sikap ini justru memperkuat kepercayaan publik. Karena cerita terasa lahir sendiri, bukan diarahkan. Politik yang mulai kehilangan topeng. Di ruang-ruang diskusi publik, pertanyaan berubah. Bukan lagi, siapa yang paling viral. Melainkan, siapa yang paling terasa. Dan itu pertanyaan yang berbahaya bagi politik simbolik. Awalnya hanya obrolan warganet daerah. Lalu diskusi komunitas. Lalu analisis pengamat. Tanpa aba-aba resmi, nama Deddy Mulyadi mulai muncul di percakapan yang lebih luas. Bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai studi kasus. Media nasional mulai melirik. Beberapa media nasional mengangkat kisah ini dengan sudut pandang berbeda. Bukan soal gaya bicara, bukan soal potongan video lama, melainkan pertanyaan yang lebih serius. Apakah ini model kepemimpinan daerah di era digital? Judul-judulnya tidak bombastis, isinya penuh catatan, nada tulisannya analitis. Dan disitulah cerita ini naik kelas. Istilah lama diuji di panggung baru. Label, gubernur konten, kembali muncul. Namun kali ini, bukan sebagai ejekan.
melainkan sebagai bahan uji. Apakah konten selalu berarti dangkal? Atau justru konten bisa menjadi jendela kerja yang sebelumnya tertutup? Perdebatan ini menjalar ke forum-forum diskusi, kampus, podcast kebijakan, diskusi publik. Topiknya bukan lagi KDM semata, melainkan cara publik memahami kerja pemerintah. KDM tetap di jalur yang sama. Di tengah naiknya atensi nasional, KDM tidak mengubah ritme. Tidak ada lonjakan agenda pencitraan. Tidak ada pernyataan besar yang mengklaim keberhasilan. Ia tetap menjalankan agenda daerah. Rapat rutin, kunjungan kerja, evaluasi lapangan. Sikap ini dibaca banyak pihak sebagai sinyal penting. Perhatian nasional bukan tujuan, hanya konsekuensi. Politik identitas mulai tersisih. Menariknya, perbincangan ini relatif bersih dari sentimen identitas. Yang dibahas adalah kerja, proses, dampak, di iklim politik Indonesia yang sering mudah panas. Ini perkembangan yang jarang terjadi. Dan banyak pengamat mencatatnya sebagai hal positif. Resistensi semakin halus. Tentu tidak semua pihak nyaman. Namun resistensi kini tampil lebih berhati-hati. Kritik disampaikan lewat pertanyaan teknis. Bukan serangan personal. Ini tanda klasik dalam politik. Ketika posisi mulai kuat, serangan berubah bentuk. Tidak semua kebijakan cocok untuk dipotret. Tidak semua keputusan layak dijadikan konten. Dan justru di titik inilah, kepemimpinan benar-benar diuji. Setelah sorotan nasional meningkat, tekanan pun ikut naik. Bukan dari warga kebanyakan, melainkan dari simpul-simpul, kepentingan yang selama ini hidup nyaman dalam area abu-abu. Kebijakan yang mengundang risiko. Salah satu keputusan KDM mulai memicu riak serius. Penertiban dan penataan ulang sektor tertentu yang selama ini dibiarkan setengah hidup. Bukan kebijakan manis. Bukan kebijakan yang mudah dijelaskan dalam video 60 detik. Dampaknya langsung terasa. Ada yang dirugikan, ada yang kehilangan privilese, ada yang merasa disentuh terlalu keras. Dan seperti hukum politik tak tertulis, reaksi pun datang, dukungan terbelah. Menariknya, kali ini bukan hanya oposisi yang bersuara. Sebagian pendukung ikut ragu, kolom komentar berubah nada. Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak bertahap? Ini terlalu berisiko. Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan justru disinilah perbedaannya terlihat. KDM tidak berlindung di balik popularitas. Di momen ini, KDM punya pilihan mudah. Menunda, melunakkan, atau membiarkan isu mereda. Tapi ia memilih jalan yang paling sunyi dan paling berat. Melanjutkan, tidak ada pembenaran panjang, tidak ada upaya memoles citra. Ia hanya menyampaikan satu hal dalam forum resmi. Kalau ini ditunda, masalahnya tidak akan hilang. Kalimat itu tidak viral, namun ia mengunci arah. Serangan mulai terarah. Beberapa pihak mulai mencoba membingkai ulang cerita. Narasi lama diangkat kembali. Isu gaya komunikasi dimunculkan ulang. Upaya menggeser fokus dari substansi ke personal kembali terasa. Namun kali ini, efeknya tidak sama. Publik sudah punya pembanding, pengalaman langsung. Dan pengalaman, besti, selalu lebih kuat dari framing. Sunyi yang penuh tekanan. Hari-hari setelah keputusan itu terasa lebih sunyi di ruang publik. Tidak banyak unggahan, tidak banyak respons. Namun di balik layar, kerja berjalan keras. Pengawasan diperketat, evaluasi dilakukan hampir tanpa jeda. Ini fase yang jarang disorot, karena tidak menarik secara visual, tapi menentukan secara historis. Politik memang sering bising di awal, namun selalu sunyi ketika harus membuktikan diri. Dan di sunyi itulah, jawaban mulai muncul. Dampak yang pelan tapi nyata. Di lapangan, perubahan mulai terlihat. Penataan yang sebelumnya ditolak, kini menunjukkan hasil awal. Kekacauan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Transisi berjalan lebih tertib dari prediksi pesimistis. Tidak sempurna, masih ada keluhan, masih ada penyesuaian. Namun satu hal jelas, kebijakan itu bekerja. Nada kritik mulai menurun. Para pengkritik yang sebelumnya lantang, mulai mengendur. Bukan karena mereka sepakat, melainkan karena argumen mereka kehilangan bahan bakar. Menyerang keputusan yang sudah menunjukkan hasil bukan perkara mudah. Terlebih ketika dampaknya bisa diverifikasi. Disinilah waktu memainkan perannya sebagai penengah. Publik belajar membedakan, masyarakat mulai membedakan antara ketidaknyamanan sementara dan kerugian jangka panjang. Diskusi publik menjadi lebih dewasa. Lebih banyak pertanyaan teknis, lebih sedikit teriakan emosional,
Dan itu kemajuan besar dalam demokrasi sehari-hari. KDM tetap menjaga ritme. Di tengah meredanya badai, KDM tidak berubah gaya. Tidak merayakan keberhasilan. Tidak mengklaim pembenaran. Ia justru memperkuat pengawasan. Memperbaiki celah. Menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik. Sikap ini memperkuat persepsi bahwa keputusan sebelumnya bukan perjudian, melainkan perhitungan. Elit mulai menghitung ulang. Di lingkaran elit, pembicaraan berubah arah. Bukan lagi tentang menekan, melainkan tentang menyesuaikan diri. Ketika kebijakan bertahan dari badai, ia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai eksperimen. Ia menjadi presiden. Cara publik membaca KDM ***. Setelah gelombang debat, kebijakan, dan konsekuensi berlalu, ruang publik mulai memasuki fase yang lebih tenang. Bukan karena isu habis, melainkan karena banyak hal sudah terbukti. Di fase inilah, penilaian ulang terjadi. Pengamat mulai menyusun ulang kesimpulan. Tulisan-tulisan analisis yang muncul belakangan terasa berbeda nadanya. Lebih panjang, lebih berlapis, lebih hati-hati. Pengamat tidak lagi berhenti pada gaya komunikasi. Mereka mulai menelisik pola keputusan, konsistensi arah, dan keberanian mengambil risiko. KDM mulai ditempatkan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai contoh kepemimpinan yang beradaptasi dengan zaman. Kritik berubah menjadi catatan. Kritikus pun tidak hilang, namun kritiknya bertransformasi. Bukan lagi soal, ini cuma konten, melainkan soal bagaimana kebijakan bisa diperluas, diperbaiki, dan dijaga keberlanjutannya. Ini pergeseran penting, karena kritik seperti ini hanya muncul ketika dasar kerja diakui. Publik melihat sosok yang lebih utuh. Bagi masyarakat umum, gambaran KDM menjadi lebih lengkap. Bukan malaikat, bukan pula sekadar figur viral. Ia dipandang sebagai pemimpin dengan kelebihan dan keterbatasan, yang bekerja dalam sistem rumit, dan tetap memilih bergerak, dan justru disitulah kepercayaan bertumbuh. Narasi lama tinggal jejak, label, gubernur konten, tidak sepenuhnya hilang. Namun kini ia lebih sering disebut sebagai catatan masa lalu. Sebuah fase, bukan definisi. Banyak yang mulai menyadari bahwa label itu lahir dari keterkejutan, bukan dari pembacaan menyeluruh. KDM tidak mengklaim kemenangan narasi. Menariknya, KDM tetap tidak mengklaim apapun. Tidak ada pidato reflektif panjang. Tidak ada pernyataan, saya sudah membuktikan. Ia membiarkan publik menyimpulkan sendiri. Dan dalam politik, diam seperti ini sering lebih meyakinkan daripada 1000 klarifikasi. Satu hal menjadi semakin jelas. Yang dipertaruhkan sejak awal bukan sekadar reputasi seorang kepala daerah, melainkan cara publik memahami kepemimpinan di era digital. Kasus Deddy Mulyadi membuka satu cermin besar bagi politik Indonesia. Bukan soal siapa benar, tapi cara membaca zaman. Label, gubernur konten, lahir dari kegelisahan yang wajar. Publik lelah dengan simbol tanpa isi. Lelah dengan panggung tanpa hasil. Namun perjalanan panjang ini menunjukkan satu pelajaran penting. Konten tidak selalu berarti kosong, jika ia lahir dari kerja nyata. Masalahnya bukan kamera, masalahnya adalah ketika kamera menggantikan keputusan. Dan di titik inilah, KDM membedakan dirinya. Kerja yang mendahului narasi. Jika ditarik garis lurus dari bab 1 hingga bab 12, polanya konsisten. Keputusan diambil sebelum sorotan, kebijakan berjalan sebelum klaim, data muncul sebelum perayaan, konten hadir sebagai jejak, bukan sebagai tujuan, dan itu perbedaan mendasar. Dampak yang lebih besar dari satu nama. Cerita ini melampaui sosok KDM. Ia menjadi contoh tentang bagaimana pemimpin daerah bisa bertahan di tengah tuntutan viralitas tanpa kehilangan arah. Bahwa turun ke lapangan tidak harus berhenti di empati. Bahwa komunikasi publik tidak harus meniadakan substansi. Bahwa keberanian mengambil keputusan tidak populer tetap relevan, bahkan di zaman algoritma. Publik juga berubah. Yang menarik, bukan hanya pemimpin yang diuji. Publik pun belajar menunggu hasil, bukan sekadar potongan. Belajar membaca proses, bukan hanya gaya. Belajar bahwa kerja pemerintahan seringkali tidak dramatis, tapi menentukan. Dan kedewasaan ini adalah modal demokrasi yang mahal.